Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara keluarga GPDI LCD Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk dapat membekali kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat ya di hari-hari terakhir dalam kehidupan di dalam dunia ini ya. Firman Allah mencatat bahwa kita hidup di masa-masa terakhir ya, kita harus mempersiapkan diri kita untuk juga menghadapi hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan seperti yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan. Seperti dalam yang kita baca dalam pembacaan kita telah tiba pada kitab Maleakhi, dan hari ini kita akan membahas Maleakhi 4 ya, yang mencatat satu perikop tentang bagaimana kita menghadapi hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah masa di mana hari yang pasti akan datang, di mana Tuhan akan hadir, akan datang untuk menghakimi umatnya. Nah, firman Allah mencatat kepada kita, hari Tuhan itu akan menjadi hari yang penuh dengan ketakutan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Hari Tuhan akan menjadi hari yang penuh dengan ketakutan bagi orang-orang yang hidup dalam kejahatan, yang menolak kasih Tuhan, yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita membaca bahwa hari itu ternyata juga menjadi berbeda pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 2 dari Maleakhi 4 berkata demikian, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Sampai di situ dulu. Bahwa kita kalau hidup takut akan Tuhan, firman Allah berkata bahwa hari Tuhan itu akan menjadi hari di mana akan ada surya kebenaran yang kita dapat lihat, yang kita dapat nikmati ya. Nah, apa yang kita bisa belajar tentang pengertian surya kebenaran? Hari itu akan seharusnya menjadi hari penghiburan, hari yang penuh sukacita bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Matahari atau surya kebenaran itu sebenarnya adalah gambaran Yesus Kristus sendiri. Ya, kalau kita melihat di dalam Yeremia 23 ayat 6 dikatakan dia Tuhan kebenaran kita. Jadi surya kebenaran yang dimaksud dalam Maleakhi 4 ayat 2 ini adalah gambaran Tuhan sendiri. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, artinya menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Allah berkata, hari Tuhan itu tetap akan menjadi hari di mana kita menikmati surya kebenaran. Apa yang kita bisa belajar tentang surya kebenaran? Ya, matahari itu adalah satu gambaran terang ya, satu gambaran yang memberikan kehangatan dan banyak hal yang lain. Saya ingin kita melihat ada beberapa hal yang kita bisa lihat sebagai surya kebenaran, apa yang Tuhan berikan ya kepada kita. Yang pertama, surya kebenaran itu membawa terang di dalam kegelapan. Ya, seperti kita lihat matahari itu membawa terang. Ya, ketika ada matahari, kegelapan malam itu bisa sirna. Nah, ini kita dapat belajar bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, dia menjadi surya kebenaran. Itu menjelaskan kepada kita, waktu kita hidup takut akan Tuhan, terus hidup takut akan Tuhan, dia akan membawa kita untuk dapat melihat ada berkat-berkat yang luar biasa, melihat ada pengharapan, melihat ada kekuatan di dalam Tuhan, melihat ada hal-hal yang membawa kita dalam kebenaran. Ya, Yohanes 8 ayat 12 memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhan berkata, aku ini terang dunia. Kalau kita berjalan mengikuti dia, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, hari-hari Tuhan itu penuh dengan banyak hal yang menakutkan, yang menggelapkan, yang membingungkan. Tapi kalau kita ada di dalam tetap percaya kepada Tuhan, mungkin banyak hal yang membingungkan, banyak hal yang menakutkan. Tetapi kita tetap ada terpelihara di dalam kebenaran Tuhan. Kita tetap ada di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu ya, menghadapi hari-hari terakhir dalam hidup di dunia ini ya,
kehidupan menjelang hari Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tetap setia cari Tuhan, tetap setia cari firman Tuhan. Dia surya kebenaran. Dunia ini semakin hari semakin banyak kegelapan. Semakin banyak orang tidak segan-segan melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap berpegang pada Dia, kebenaran, surya kebenaran, sehingga jalan kita tidak akan berubah. Jalan kita akan terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, kita dapat lihat bahwa surya kebenaran itu membawa kesembuhan di mana ada penyakit dan kehancuran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi hari-hari terakhir dalam dunia ini ya, kita melihat ada begitu banyak kesusahan, banyak kehancuran yang terjadi akibat dosa. Ya, iblis berusaha membuat kita di balik pikirannya ya, dengan kebohongannya bahwa kalau kita melakukan dosa kita akan memperoleh kepuasan. Ya, padahal sesungguhnya ketika kita hidup dalam dosa, dosa itu selalu membawa kehancuran, membawa kesedihan, membawa luka, bahkan membawa kepada kematian. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, tetap percaya, berpegang kepada Dia sebagai surya kebenaran. Firman Allah berkata, ketika kita bertobat, ya, ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Dia menjadi surya kebenaran bagi kita, memberi kesembuhan. Ya, mungkin hari-hari ini kita ada di dalam dosa, kita mungkin melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat kita itu jauh dari Tuhan, merasa tersendiri, justru merasa dalam keadaan terpenjara ya, justru mengalami banyak kedukaan dalam hidup kita karena kita melakukan hal yang tidak baik. Mari segera bertobat kembali Tuhan, kembali kepada Dia surya kebenaran. Kalau kita bertobat, tinggalkan hal-hal yang jahat ya, dunia ini akan segera berakhir. Ayo tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, datang kepada Dia surya kebenaran. Dia akan sanggup memulihkan kita. Ya, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Mungkin kita terbelenggu dengan masa lalu di mana kita melakukan banyak kejahatan dan kita merasa saya nggak bisa lagi jadi baik. Hari ini ada kabar sukacita. Dia surya kebenaran. Waktu kita datang kepada Dia, Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memulihkan kita. Itu kita lihat di dalam ayat yang kedua. Dia berkata, tetapi kepada kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Dia janjikan kepada kita yang mau datang kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita alami, kesulitan apapun, mungkin kejatuhan yang kita alami, Dia sanggup memulihkan. Asal kita datang kepada Dia, surya kebenaran, akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan dalam hidup kita pribadi. Mungkin dalam keluarga kita ada pergumulan-pergumulan, datang kepada Tuhan. Dia sanggup memulihkan bagaimanapun keadaan kita, tetapi Dia mau kita bertobat dari dosa-dosa kita. Yang ketiga, surya kebenaran. Ketika kita datang kepada Dia di hari-hari terakhir ini, mari kita dekat dengan Tuhan, terus datang kepada Dia surya kebenaran, karena Dia menjanjikan surya kebenaran itu membawa sukacita besar di tengah banyak kesedihan. Ya, ada banyak orang-orang yang mungkin hari ini tenggelam dalam keputusasaan ya. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, firman Allah berkata di dalam ayat yang kedua di bagian akhir ya, dari Maliaki 4, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ada sukacita ya yang meluap-luap. Bagian ini menceritakan kepada kita, kalau kita hidup sebagai orang percaya, firman Allah mengatakan ada sukacita yang akan meluap-luap dalam hati kita. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Bahkan kita mempunyai janji hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Sejak kedatangan Yesus, Dia berkata, Lukas 2 menjelaskan, kedatangan Yesus membawa sukacita besar bagi kita anak-anak Tuhan. Karena itu tidak ada sukacita yang lebih besar selain kita percaya kepada Dia. Dia juru selamat yang sudah membebaskan kita dari hukuman, dari semua kuasa dosa, sehingga kita bisa tinggal di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Karena itu hari ini mari kita belajar, ketika kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari Tuhan yang mendekat, ingatlah
untuk dekat terus kepada Dia, surya kebenaran. Ya, dunia ini akan berakhir, tapi kita punya surya kebenaran. Surya kebenaran yang akan memberikan kita kekuatan, ya, terang di dalam kegelapan. Dia yang akan memberikan kita kesembuhan di mana ada banyak kehancuran dan penyakit. Bahkan Dia akan memberikan sukacita di mana ada banyak kesedihan. Dia surya kebenaran dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan firman Allah mencatat kepada siapa surya kebenaran ini dapat dirasakan. Ya, sekali lagi ayat 2 tadi berkata, kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi mari kita hidup takut akan Tuhan, karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada janji firman Tuhan. Dia akan menjadi matahari bagi hidup kita. Dia akan menjadi perisai dalam hidup kita. Banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Banyak hal yang mungkin kita bisa alami dalam hidup kita. Tetapi kalau Dia jadi surya kebenaran dalam hidup kita, kita akan menghadapi, memperoleh kekuatan yang baru. Mazmur 84 ayat yang ke-12 berkata demikian, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari hidup takut akan Tuhan. Ketika Dia jadi matahari, Dia jadi surya kebenaran dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi, tapi kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kita. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya hari ini dapat menjadi dorongan bagi kita untuk terus berpegang kepada Dia, surya kebenaran kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan bagi pokok doa tertentu, ya kami menerima banyak permohonan-permohonan doa dan sungguh sukacita bisa ikut berdoa bagi Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, bagi masalah keluarga dapat menghubungi melalui nomor chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkaulah surya kebenaran dalam hidup kami. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, biarlah kami terus berpegang kepadamu. Engkau jadi kebenaran kami, yang menerangi kami, yang memberikan kehangatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tetap percaya kepadamu, hidup takut pada Engkau, dan biarlah Engkau yang menjadi surya kebenaran dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, dan mengizinkan Engkau yang menerangi hidup kami, menuntun hidup kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bersorak-sorailah, bersukacitalah dengan segenap hati. Tuhan Allah ada di antara seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.